Masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya dengan narasumber nih Pak Ahmad Sururi selaku pengamat kebijakan publik. Kita masih membahas terkait dinasti politik merusak demokrasi. Nah Pak, tadi karena terpotong kita bisa lanjut nih Pak ya. Terkait dengan bagaimana sih peran media massa dalam menyoroti dan juga membahas dampak negatif terkait dengan dinasti politik tersebut. Ya, baik Mbak. Pers atau media massa merupakan pilar demokrasi Mbak ya. Iya, betul. Salah satu pilar demokrasi. Sehingga memang menjadi suatu keniscayaan, kewajiban bagi pers atau media massa untuk ikut mengawasi. Betul. Mengawasi roda pemerintahan, mengawasi tata kelola pemerintahan yang baik di Banten atau di tingkat nasional. Jadi watchdog lah Mbak lah. Jadi orang yang terus-menerus memantau setiap perkembangan. Ya, saya kira memang lebih konkret jika misalkan diadakan forum-forum yang memang mencoba mendiskusikan, memberikan edukasi kepada masyarakat, atau kalau dalam posisi ekstrim menggantikan posisi parpol untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, kan tidak salah juga ya. Artinya memang di satu sisi ini hal yang positif yang membuat masyarakat menjadi teredukasi kan lebih ditingkatkan lagi gitu Mbak. Betul. Jadi memang peran media massa penting ya Pak penting ya. Sekali ya. Harus sekali ibarat katanya tadi parpol sebenarnya ada ya Pak. Ada. Tapi kan namanya parpol mungkin nanti belum mereka berpihaknya kepada siapa gitu kan. Betul. Dan tentunya sebagai masyarakat yang awam tentang hal-hal seperti itu perlu banget diedukasi ya Pak. Betul. Dan itu salah satunya melalui media massa. Nah Pak, pemilu nih udah beberapa hari lagi nih. Kita nih bakal melakukan hajat demokrasi. Ya, betul Mbak. Nah, bagaimana sih Pak nih terkait dengan pemilu dan juga dinasti politik ini menurut pandangan Bapak yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh kita? Ya, saya coba lihat data Mbak ya. Iya, boleh Pak. Bahwa memang dalam pemilu 2014 itu dinasti tumbuh sekitar 21,5%. Itu lumayan ya. Kemudian pemilu yang berikutnya 2020 kemarin itu nyampe ke angka 32%, Mbak. Jadi memang dari pemilu-pemilu itu sangat-sangat tinggi, signifikan. 14, 19, 20 kan ada pilkada banyak ya kemarin itu. Sekarang 2024. Pertemuan sangat-sangat masif, Mbak ya. Nah, logikanya memang demokrasi itu dinasti maksud saya itu normal dalam demokrasi sebetulnya. Asalkan apa? Asalkan kompetensinya dijaga. Putra presiden, putra gubernur, putra wali kota berhak ikut pemilu asal punya kompetensi. Itu pertama. Yang kedua, dia lahir dari partai politik yang memang dididik, dibina dan ikut pengalaman-pengalaman menjadi kader politik. Itu juga penting Mbak ya. Dan yang ketiga, kita akan lihat Mbak popularitasnya dia bagaimana di situ. Karena memang kan populernya dia kan sekarang pemilu ini parpolnya kan kenapa sih pilih si A, si B, si C? Karena populer. Karena dapat menaikkan parpol eksistensinya lah atau elektabilitas parpolnya atau eksistensi orang tersebut. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya kaitan antara dinasti dan pemilu itu sangat-sangat kuat di sini. Jadi sangat berpengaruh ya Pak. Berpengaruh. Kalau kita bilang kayak gitu ya. Betul. Nah, kemudian nih Pak, jika tadi bahwa dinasti politik ini tentu pemirsa akan berpengaruh pada pemilihan umum nih yang akan sebentar lagi kita laksanakan. Tentu Pak, ada dampak jangka panjang dari dominasi politik itu oleh keluarga ya Pak ya. Nah, kemudian apakah nih Pak jangka panjangnya ini akan mengaruhi perkembangan desa, kabupaten ataupun negara mungkin Pak? Ya. Saya punya proposisi begini Pak. Bahwa dinasti politik itu tumbuh sebagian besar di daerah-daerah yang tingkat kemiskinan tinggi. Dinasti politik pun tumbuh berkembang di daerah-daerah yang memang masyarakatnya kurang sejahtera. Itu fakta Mbak. Jadi memang banyak sekali daerah-daerah yang memang menerapkan dinasti, tapi masyarakatnya pendapatannya rendah, kemiskinannya tinggi. Banten mungkin termasuk ya. Banten pernah jadi jawara kemiskinan Mbak tahun kemarin. Yang herannya apakah kemiskinan itu dijadikan sebagai alat Pak? Betul ya. Di sini kan kita lihat bisa bahwa pemerataan ekonominya kan tidak berjalan, ya kan hanya terpusat ke satu keluarga, ke orang-orang yang memang dianggap sebagai kelompoknya gitu ya. Masyarakat hanya jadi penonton ya. Masyarakat hanya jadi apa? Ya mungkin dibutuhkan pada saat hari H. Hanya butuh suara aja di hari H, gitu Pak ya.
Jadi memang tadi tentunya akan berdampak ya Pak ya. Sangat Dan berdampak. mau tidak mau sebenarnya ini juga bukan merupakan tanggung jawab satu pihak saja, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya memiliki peran nih untuk bagaimana kita berkontribusi dalam pemilu dan juga demokrasi yang semestinya ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, bagaimana masyarakat itu tuh bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi ketika kekuasaan ini terkonsentrasi dalam satu keluarga politik, sehingga siapa tahu nih Pak ya, masyarakat ini bisa memutus rantai dinasti politik. Bagaimana masyarakat itu harus Ya, betul Mbak. Ini harapannya kan ada perubahan budaya politik di masyarakat Mbak ya. Dan itu kan sepertinya kan agak susah juga ya. Karena begini Mbak, mengapa demokrasi atau mengapa dinasti itu tidak tumbuh menjadi banyak tumbuh di daerah-daerah? Saya tadi bilang masyarakat kita itu masyarakat yang masih memakai nilai-nilai patrimonial. Jadi semuanya sistemnya pada penguasa ya, atau pada ikatan gen. Kedua, masyarakat kita itu kebanyakan masih komunal yang pasif Mbak. Jadi keinginan untuk ikut berpartisipasi masih sangat rendah. Perlu diedukasi. Yang ketiga juga masyarakat kita masih sifatnya masih pragmatis ya Mbak ya. Jadi lebih melihat bagaimana hasilnya, tidak lihat prosesnya. Nah, ini perlu diubah dulu menurut saya di masyarakatnya. Dan tugas siapa? Tugas parpol, tugas pemerintah bersama-sama untuk merubah budaya politik di masyarakat. Karena apa? Ketika itu yang tiga tadi itu tumbuh di masyarakat, dinasti akan tetap tumbuh Mbak. Bahkan terjadi pembiaran ya, terjadi pembiaran. Nah di sini jadi kaitannya sangat erat ya. Masyarakat dengan nilai-nilai tadi, dinasti tumbuh, demokrasi pun akhirnya tidak sehat. Jadi memang perlu upaya-upaya dari semua pihak, utamanya parpol ya, yang terus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, tidak menutup ruang. Betul. Karena bagaimanapun, saya waktu itu juga pernah ngobrol-ngobrol juga Pak ya, di mana waktu itu narasumber juga mengatakan bahwa masyarakat tuh jangan disalahin loh, gitu kan. Betul. Harusnya tadi contoh, siapa yang tahu ilmu tentang politik itu lebih dalam ya, contohnya tadi kata Bapak parpol. Tentunya parpol dan juga pemerintahan ini harusnya mengedukasi masyarakat. Namun di garis bawahi juga Pak, mengedukasinya harus dimengerti juga kali Pak ya. Gitu. Jadi menyesuaikan. Pendekatannya harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Nah, jadi betul sekali, karena dengan itu saya pikir bahwa masyarakat pun akan mudah menerima ya Pak ya. Dan ya siapa tahu ya, ini juga harapannya demokrasi kita juga berjalan sebagaimana mestinya. Nah Pak, apakah nih Pak ya, dinasti politik ini menjadi sumber konflik internal atau ketegangan politik dalam masyarakat? Persis Mbak. Jadi memang ketika dinasti politik dimasifkan di masyarakat, ya masyarakat pun akan kebingungan ya. Dia akan patronnya kemana gitu ya. Patron kliennya dia kemana. Di satu sisi mungkin masyarakat mengharapkan pemimpin yang oke, yang bagus. Tapi di sisi lain juga dia terpaksa memilih calon yang memang karena para calon tersebut punya sumber daya yang bagus ke masyarakat. Dia pengennya mungkin memilih pemimpin yang kompeten, tapi ketika ada calon yang menawarkan dengan janji-janji, dengan bansos misalkan, dengan sembako, nah di situ kan masyarakat juga akan kebingungan ya. Dan ini biasanya kan diterapkan dalam politik dinasti ya. Terus menerus membuat masyarakat menjadi percaya gitu ya kepada calon tersebut. Ya, begitu. Mungkin itu sesaat ya Pak ya. Padahal jangka pendeknya kan nyebut buat jangka pendek aja kan, jangka panjangnya tidak ada. Jangka panjangnya kadang masyarakat pun contohnya 5 tahun mungkin ya Pak ya. 5 tahun itu akan sulit sekali nanti masyarakat. Tapi tadi benar sekali, edukasi itu memang penting lah ya gitu terkait dengan demokrasi. Jadi parpol ini apa ya Mbak ya? Tidak hanya sekali ya. Iya, betul. Tidak hanya pada saat hari menjelang pemilu tuh edukasi. Tapi mungkin pada berkelanjutan. Setelah pemilu langsung edukasi. Nah, gitu. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah mungkin ya, Pak ya. Karena kan kalau kita tadi lihat orang di jajaran pemerintahnya aja dari parpol kok kayak gitu ya, Pak ya. Nah, kemudian Pak, apakah adanya politik dinasti ini nih menciptakan polarisasi politik yang dapat mengancam persatuan nasional? Dalam skala nasional sangat mungkin, Mbak. Kita hari ini bisa melihat, Mbak ya. Ini saling tuding ya. Ya, betul. Pro kontra masyarakat, capres satu sama lain. Ya,
isu ketika presiden mengatakan dia boleh berkampanye, nah itu kan jadi Pecah goreng. belah. Ya. Iya, betul. Apa enggak sebaiknya mungkin presiden tidak berbicara seperti itu. Nah, tidak membuat masyarakat resah, tidak membuat capres-capres lain juga ikut berkomentar. Iya, betul. Ya kan? Betul, secara normatif memang berhak berkampanye, ada undang-undangnya. Tapi kan mungkin lebih nyaman jika situasinya kan lebih kondusif, dibikin Iya, enak, betul. menenangkan masyarakat, ya kan? Mungkin kalau misalnya saya menyorotnya gini sih Pak, boleh karena kita kan sebagai warga Indonesia punya hak ya untuk Betul. menyuarakan. Namun namanya juga pejabat bolehlah dihilangkan dulu ataupun tadi tidak menggunakan titel jabatannya tersebut gitu. Betul, Mbak. Iya. Harapannya dengan itu kan jadi masyarakat ini tidak gaduh terkait statement tadi ya, terlebih lagi dari Bapak Presiden yang memang langsung mendeklarasikan Iya. gitu ya. Nah, baik Pak. Teman-teman ataupun pemirsa Sultan TV, wah makin dalam juga nih ya pembahasan kita tentang dinasti politik dan tentunya makin seru. Akan ada nih pembahasan-pembahasan selanjutnya yang akan kita ulik lebih dalam lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.